Teman-teman, kamu harus nonton ini. Salam sehat dan bahagia selalu. Sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi dua surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khala dan surat Hafiz. Jadi ada dua ya, surat Khala dan surat Hafiz. Hafiz, ha, ha, fa dan dhat, Hafiz. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih bunyinya. Sudah ada yang meneliti dan sudah dipublikasi tentang dua surat yang hilang dalam Al-Quran. The two lost chapters of the Quran. Jadi dua surat yang hilang dari Quran. Teman-teman, mengapa kami mengangkat ini untuk Anda? Kami juga mengalami hal yang di mana Alkitab sering dituduh sudah diubah-ubah. Dan kali ini Al-Quran pun tidak lepas dari tantangan dalam aspek yang lain, di era keterbukaan informasi saat ini. Sepertinya sangat sulit untuk mengeraskan hati pada metode yang mulai usang. Mungkin kita harus terbiasa dengan penelitian, studi dan kebenaran. Berat jika kita tidak ingin terbuka, kita akan menjadi seperti batu jika terus memunafikan ini. Baik, Mas. Sebelum kita ke polemik ya, polemik tentang tafsir, banyak perbedaan tafsir yang akhirnya juga sekarang menjadi perpecahan di antara umat karena berbedanya tafsir dari pemahaman-pemahaman dalam Al-Quran. Kita flashback ke belakang lagi, perbedaan tentang keautentisitasnya Al-Quran sendiri gitu. Seperti tadi dijelaskan tentang siapa? Siapa tadi Pak Unim yang mengkodifikasi Al-Quran itu, yang menjadi ketua pada masa Utsman untuk mengkodifikasi Al-Quran. Zaid ya Mas ya. Itu Zaid maksudnya. ya, Zaid bin Sabit ya. Nah, di situ kan di Al-Quran sendiri itu kan ada beberapa polemik yang mana ketika Al-Quran itu dikumpulkan, kemudian ditentukan satu mushaf, yaitu mushaf Utsmani, kan banyak mushaf-mushaf yang lain yang mana ayatnya itu tidak terdapat pada mushaf Utsmani. Nah, salah satunya itu di mushafnya Ubay bin Ka'ab itu ada surat Ar-Rajm, asyaikhu wa saikhatu idza zanaya farjumuhumal baita. Abattata nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Kemudian di Al-Itqan karangannya Suyuti juga disebutkan di mushaf Abu Bakar itu juga terdapat anjahidu kama jahadtum awwala marrah. Nah, itu tidak ada di mushaf Utsmani, Pak Mun'im. Nah, atas polemik ini bagaimana pendapat Pak Mun'im terkait dengan polemik yang terjadi pada masa itu gitu. Kemudian kita tetapkan atau pada waktu itu ditetapkan mushaf Utsmani sebagai mushaf yang digunakan di seluruh dunia. Bagaimana Pak Munim? Baik Mas. Ya baik. Yang pertama saya urut dari awal ya. Tadi Mas Abdurrahman Moksid pertanyaannya tentang mushaf Utsmani. Saya kira itu pertanyaan yang yang lama sekali memang menggoda saya, dan bisa Anda lihat betapa antusiasmenya saya menulis tentang tema ini, tentang apakah mushaf Utsmani ini adalah teks, maksudnya mushaf yang sampai kepada kita itu adalah mushaf Utsmani yang dulu dirancang oleh Utsman. Itu satu soal. Tapi soal yang lain adalah bagaimana reaksi para sahabat terutama terhadap inisiatif Utsman atau bahkan produk dari inisiatif Utsman untuk mengkodifikasi Al-Quran. Saya kira saya tidak perlu mengulang ya, karena Anda bisa lihat dalam buku itu bahwa banyak sahabat itu memang mempersoalkan tentang kelengkapan atau integritas dari mushaf yang diinisiasi oleh Utsman ya. Banyak sahabat yang seperti bisa Anda lihat di buku itu yang komplain bahwa ada beberapa ayat yang hilang, ada surat yang lebih pendek dibanding yang pernah mereka baca pada zaman Nabi. Tetapi yang juga menarik tadi juga Mas Abdurrahman Moksid sudah menyebutkan, itu ternyata kodeks yang dimiliki sahabat pada saat itu
itu juga tidak sepenuhnya merefleksikan mushaf yang disusun oleh Utsman, ya kan? Tadi disebutkan kodeksnya Ubay gitu. Ada kodeks punya Ibnu Mas'ud ya, yang menyebutkan bahwa tidak ada surat Al-Fatihah dan dua surat terakhir Al-Mu'awwidhatain itu tidak termaktub dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud ya. Jadi sebenarnya ada 5 surat yang kontroversial. Di samping surat-surat yang dianggap lebih pendek dibanding yang pernah mereka baca di Quran. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ini memang tidak ada dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah dua Mu'awwidhatain itu, surat ke-14 dan surat ke-13. Itu juga tidak ada dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud. Jadi itu ada 3 surat yang dianggap bermasalah karena tidak ada dalam satu kodeks gitu. Tapi memang dijelaskan oleh para ulama belakangan bahwa ya ngapain perlu ada surat Al-Fatihah, kan surat Al-Fatihah sudah hafal semua kayak gitu-gitu. Tapi kan itu kan semacam jawaban apologetik ya. Nah, 2 surat yang lain yang tidak ada di Quran itu pertama itu disebut dengan surat Khala. Ya, sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi 2 surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khala dan surat Hafiz. Jadi ada 2 ya, surat Khala dan surat Hafiz. Hafiz, ha, fa dan dhat, Hafiz. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal, untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih bunyinya. Sudah ada yang meneliti dan sudah dipublikasi tentang 2 surat yang hilang dalam Al-Quran. The 2 lost chapters of the Quran. Jadi 2 surat yang hilang dari Quran. Memang ya nakal-nakal teman-teman di sini. Jadi kalau ada tradisi yang mengatakan 2 surat hilang, mereka cari kira-kira gimana sih bunyinya gitu. Buku baru. Boleh nggak? Halo? Oh enggak ngomong dengan saya. Oke, sorry. Jadi begitu Mas. Jadi memang betul Anda sebutkan tadi. Nah, bagi saya kira Mushaf Utsmani itu terus mengalami proses editing. Saya kira kalau Anda baca bab-bab, saya sudah lupa bab yang bagian mana, saya menjelaskan tentang ini. Jadi proses editing Al-Quran itu kira-kira berlangsung sampai periode Khalifah kelima dari Bani Umayyah, pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan bersama gubernurnya di Irak yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Jadi 2 orang ini yang sebenarnya menciptakan Al-Quran versi yang resmi gitu. Yang saya yakini itu juga berangkat dari teks yang sudah diinisiasi oleh Utsman. Nah, yang sekarang sebenarnya menjadi perdebatan sengit di kalangan para sarjana, kira-kira proses editing ini meliputi apa saja gitu. Ya? Dari masa Utsman sampai pada masa Abdul Malik bin Marwan. Apa hanya ortografinya berubah gitu ya? Apa hanya ditambah dengan alif? Apa hanya ditambah dengan harkat-harkat? Karena dulu kita tahu tulisan Arab itu tulisan baru, teman-teman. Teman-teman harus menyadari juga ini. Jadi bahasa Arab sebagai bahasa tulisan itu bahasa baru banget, ya. Jadi pada abad ke-7 ketika Islam muncul, itu bahasa Arab itu baru bahasa kayak anak kecil. Jadi bahasa Arab sebelumnya itu namanya bahasa nabatian. Jadi kalau Anda baca, tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Mas Sofyudin ya, tentang inskripsi di Arab itu, Anda bisa tahu di situ itu nggak ada titik koma dan seterusnya. Bahkan sekarang ada kawan yang meneliti tentang asal-usul bahasa Arab ini melalui bukti-bukti inskripsi tulisan di atas bebatuan. Itu namanya Ahmad Al-Jallad. Dia memang ahli asal-usul bahasa Arab lah kira-kira. Melalui bahasa yang disebut dengan Talmudik, Safaitik dan seterusnya. Anda bisa Google nanti Safaitic language. Jadi itu bahasa awal yang digunakan di daerah
apa namanya, di daerah selatan apa namanya, Yordania, utara Yordania, selatan Syria ya. Itu sebuah kerajaan besar, kerajaan Nabatian. Di sana masih terlihat sekarang Petra itu bagian dari kerajaan besar pada saat itu. Itu disebut dengan Talmudik dan Samudik, bukan Talmudik, Samudik. Jadi kata Samud kan muncul di Quran kan? Ya, jadi ujungnya di sana sebenarnya. Nah, sayangnya di Saudi tidak diperbolehkan melakukan penelitian inskripsi. Jadi Anda benar, itu hanya ada sempalan-sempalan yang muncul di Twitter, mereka yang apa namanya merekam kemudian di-sharing di Twitter. Tapi belum ada penelitian yang serius tentang inskripsi yang ada di Saudi Arabia. Karena itu persoalannya ya, kerajaan Saudi itu tidak sensitif dengan warisan dari Islam yang sangat-sangat luar biasa. Jadi monumen-monumen Islam, daerah-daerah yang dulu menjadi simbol dari Islam gitu pada masa Nabi itu sekarang sudah dibongkar, dibangun hotel-hotel. Ka'bah sudah berbeda. Masjidil Haram dulu ya nggak seperti sekarang kan, sudah mengalami perluasan, daerahnya dirubah dan seterusnya. Jadi mereka tidak mengapresiasi warisan tradisi Islam awal kita. Itu sangat disayangkan ya, bahwa monumen-monumen penting tentang Islam awal itu sudah tidak ada, sudah dirubah. Kalaupun ada Gua Hiro menjadi tempat turis gitu, jadi sudah kehilangan nilai sejarahnya. Itu sangat disayangkan. Jadi Anda betul kalau Anda khawatir ini kenapa ini orang Saudi tidak peduli dengan warisan tradisi sejarah kita. Itu salah satu yang saya sendiri menyayangkan ini terjadi gitu. Padahal Islam itu lahir di sana gitu ya, yang seharusnya kita bisa mempelajari secara lebih akurat ya, karena pertanyaan Anda itu tepat banget. Bukti apa yang kita miliki itu pertanyaan inti sebenarnya, tentang bukti apa yang kita miliki gitu. Sementara inskripsi di sana tidak bisa kita pelajari secara akademis. Jadi ekskavasi arkeologis itu tidak boleh dilakukan oleh pemerintahan Saudi hingga sekarang. Kemudian tentang bisakah kita merekonstruksi sejarah Islam dari tradisi? Iya bisa gitu, tetapi harus dibantu oleh sumber-sumber lain. Ya, itu tradisi kita, sirah, kitab-kitab sejarah itu sayangnya ditulis sangat belakangan sehingga secara historis bermasalah gitu. Karena kan kita semua tahu dan saya sering mengulang-ulang ini bahwa prinsip pertama yang harus diikuti oleh seorang sejarawan adalah tidak menggunakan literatur yang tidak sezaman dengan peristiwa terjadi gitu. Nah, Anda tahu dari kajian saya itu buku-buku sirah sejarah Nabi itu ditulis lebih dari 200 tahun sejarah setelah hijrah. Jadi sangat jauh belakangan sekali. Dan karena itu perlu didukung oleh yang tadi Anda sebutkan juga bukti-bukti inskripsi, juga sumber-sumber non-muslim ya yang ternyata ditulis sangat awal gitu. Jadi sumber non-muslim paling awal yang kita tahu sekarang itu ditulis tahun 634 ya. Jadi itu 2 tahun setelah Rasul wafat. Jadi Rasul wafat 632, ada tulisan ditulis oleh orang-orang Kristen itu tahun 634 yang disebut dengan Doktrina Jakobia. Itu sekarang sudah menjadi penelitian di sini. Itu menarik sekali ya kalau kita melihat bagaimana sejarah Islam dilihat dari tradisi atau tulisan yang ditulis oleh orang-orang di luar Islam seperti Kristen, Yahudi, orang-orang Majusi dan seterusnya. Jadi perlu ada, saya kira, saya menyebutnya kata koroborasi ya, maksudnya dikonfirmasi melalui teks-teks yang berada di luar Islam yang itu ditulis lebih dekat dengan periode Nabi gitu. Tentang siapa yang paling berpengaruh dalam kesarjanaan saya, Wansbrough, Shahab. Iya, memang saya banyak mengutip Wansbrough. Kalau Anda membandingkan kemunculan Islam dan buku ini, mungkin Anda bisa melihat bahwa saya mengalami perubahan ya. Saya berubah terus memang. Jadi
apa namanya, karena jadi begini, saya itu tidak menarik kesimpulan di awal, kemudian kesimpulan saya itu mendikte bagaimana saya membaca teks. Saya membaca teks itu sebaliknya. Saya membaca teks dan saya membiarkan teks itu dan pemahaman saya tentang teks itu membentuk kesimpulan. Jadi kesimpulan selalu saya di belakang. Ya, setelah saya membaca teks, kemudian memahami teks, bagaimana teks itu dibaca, bagaimana alternatif pembacaannya, kemudian saya menyimpulkan. Ya. Sebagian orang kan belum apa-apa sudah ngambil kesimpulan, terus bacaannya itu dibuat sedemikian rupa supaya sesuai dengan kesimpulan yang sudah dibuat. Nah, saya tidak begitu. Karena itu kalau Anda baca menyandingkan kemunculan Islam dan rekonstruksi Islam historis ini, Anda kemungkinan bisa melihat bagaimana saya berubah. Termasuk pandangan saya tentang John Wansbrough ya. Dulu saya banyak mengutip John Wansbrough di kemunculan Islam, tapi di sini Anda bisa lihat bahwa saya menyalahkan John Wansbrough tentang di mana Islam muncul, tentang kodifikasi Quran. Ya, saya meyakini bahwa Quran itu memang sudah dikodifikasi, ya, sudah mengalami fiksasinya itu pada periode yang sangat awal. Dan ini mungkin meningkatkan iman kita. Karena kalau Anda baca di situ, yang buku yang sekarang, saya betul-betul berargumen melalui studi manuskrip bahwa fiksasi teks Quran ini sudah terjadi pada abad pertama, pada abad ke-7 ya. Dan saya buktikan dengan berbagai analisis kesarjanaan mereka yang secara khusus studi tentang manuskrip Quran. Ini bukan bagian studi saya secara khusus ya. Saya tidak mengkaji manuskrip Quran, itu sudah banyak sarjana-sarjana lain, tetapi saya mengikuti perkembangan kesarjanaan dalam bidang ini dan saya menyimpulkan melalui berbagai diskusi yang berkembang, termasuk perkembangan ortografi teks bahasa Arab, bahwa Quran ini memang sudah fix pada abad pertama. Jadi walaupun ada yang bisa katakan sebagai proses editing Al-Quran, tapi menjadi kitab yang kita kenal sekarang itu sejak periode yang cukup awal dalam tradisi Islam. Dan karena itu saya berargumen bahwa Quran ini bisa menjadi sumber yang primer karena lahir sezaman dengan Nabi. Itu sebabnya saya katakan sebagai kitab primer. Sahab juga sarjana besar. Saya beberapa kali bertemu dengan dia dan berdiskusi, walaupun saya tidak pernah belajar dengan Sahab, dan saya mengagumi cara dia mengilustrasikan suatu masalah, mengiluminasi, menganalisis berbagai isu yang sangat kompleks. Bukunya What is Islam itu sangat bagus sekali. Tetapi Anda juga bisa lihat di situ bahwa yang dia maksud dengan historical Islam itu berbeda dengan yang saya maksud historical Islam kan. Jadi kalau dia menyebut historical Islam itu pasca formasi, ya, bagaimana orang Islam menjadi Islam disebut sebagai Muslim, Islam berpengaruh terhadap perilaku mereka. Saya lebih kepada periode sebelum yang diteliti oleh Sahab. Jadi periode formasinya sendiri. Jadi Islam historis sebelum pada saat formasi. Kalau Sahab itu pasca formasi Islam. Jadi ketika Islam itu sudah menjadi agama resmi, agama fix atau agama yang sudah berbeda dari tradisi agama-agama lain. Jadi dua-duanya, jadi sulit Mas saya mengatakan siapa yang paling berpengaruh ya, karena saya belajar dari banyak orang, dari banyak tulisan. Mungkin kalau Anda baca refleksi saya belakangan tentang bagaimana menjadi pembaca kritis itu, jadi banyak sekali. Jadi saya sulit ya, karena saya ketika membaca itu berdialog dengan bacaan. Jadi saya sulit membayangkan melacak. Ini pendapatnya siapa ya? Ini pendapat pendapat saya gitu, tapi saya membangun pendapat saya itu dari banyak kesarjanaan orang lain gitu. Jadi istilah kerennya itu, kesarjanaan itu sebenarnya berdiri di pundak orang lain. Itu sebenarnya itu yang terjadi pada saya juga. Jadi saya belajar dari banyak kesarjanaan. Jadi sehingga menjadi sulit gitu untuk melacak siapa gitu. Dulu Gerard Houghting sangat mempengaruhi saya. Jadi kalau Anda baca Scriptural Polemics itu atau polemik kitab suci, saya banyak dipengaruhi oleh Gerard Houghting, sarjana di Inggris ya. Karena dia termasuk
orang yang paling awal memahami Quran itu sebagai polemik. Jadi kata polemik kitab suci itu sebenarnya pengaruh dari Gerard Houghting. Tapi sekarang justru saya banyak mengkritik Houghting. Jadi itu sebabnya, karena kesimpulan saya itu berubah. Saya tidak tahu apakah menjadi lebih baik, tapi memang berubah karena bacaan pemahaman saya itu berubah karena bacaan data-data yang saya baca gitu, Mas. Jadi saya membiarkan diri saya itu berubah, nggak masalah gitu. Jadi kalau Anda baca kemunculan Islam, baca Islam historis, dan Anda melihat perbedaan-perbedaan, ya betul ada banyak perbedaan. Jadi jadi sulit. Tapi saya tidak melihat yang lama itu salah gitu. Jadi bukan salah. Itu kesimpulan ketika saya waktu itu. Jadi kesimpulan saya sekarang gitu. Mungkin saya menulis buku lagi, kesimpulannya akan berbeda lagi, saya nggak tahu. Dan kemungkinan memang akan berbeda gitu, karena bacaan-bacaan, interaksi di seminar-seminar gitu yang saya membiarkan kesimpulan saya berkembang melalui berbagai proses itu gitu, Mas. Kemudian Mas Sofyudin sudah tentang inskripsi ya, Mas Riza tentang pengaruh gitu sudah ya. Kemudian Ibu Lim ya tentang tentang Israiliyat. Saya kira ini juga tema yang saya diskusikan panjang lebar di, saya kira, bab terakhir ya kayaknya, tentang tafsir tentang Israiliyat ini. Jadi gini Bu, dulu Israiliyat itu menjadi sesuatu yang diterima oleh para mufasir awal. Jadi kalau Anda baca misalnya tafsir Muqatil bin Sulaiman yang paling awal, beliau itu dengan sangat entengnya menyebut Israiliyat, menggunakan sumber-sumber dari riwayat Alkitab gitu, dari orang-orang Kristen Yahudi untuk menjelaskan Quran. Makanya belakangan ketika orang mengatakan Israiliyat tidak boleh digunakan, itu baru Muqatil bin Sulaiman itu dihujat habis-habisan. Katanya ini dedengkotnya orang-orang non-Muslim gitu dan seterusnya. Saya kira Israiliyat itu kemudian mengalami penyempitan penggunaan dan sampai pada tingkat diharamkan, tidak dibolehkan, itu sebenarnya pada periode Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir ya, yang kemudian dikatakan bahwa tadi saya kira Bu Lim sudah menyebutkan ya, bahwa Israiliyat itu dikaitkan dikaitkan dengan hadis Nabi, kalau ada kabar dari ahlul kitab jangan percaya, jangan tolak gitu. Tetapi kemudian oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah gurunya ini diformalisikan lebih sistematis dengan mengatakan bahwa Israiliyat itu bisa digunakan sebagai istishhad gitu, tapi tidak bisa digunakan untuk membangun satu rumusan hukum tersendiri gitu. Jadi kalau hanya ngutip Israiliyat untuk jadi gini, Israiliyat itu kemudian dibagi menjadi banyak gitu. Jadi Israiliyat yang sesuai dengan Islam, Israiliyat yang bertentangan dengan Islam, kan gitu kan. Jadi itu sebenarnya kerja Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir pada abad ke-15, abad ke-16. Sehingga Israiliyat itu penggunaannya dibatasi sampai pada tingkat mengatakan bahwa orang-orang yang menggunakan Israiliyat itu telah keluar dari tradisi Islam. Itu sebenarnya pandangan sangat belakangan. Ulama-ulama dulu itu terbiasa menggunakan Israiliyat, menggunakan puisi-puisi atau syair-syair untuk menafsirkan Quran. Sa'labi misalnya, itu salah satu mufasir paling awal ya, yang menggunakan syair-syair Arab untuk untuk menafsirkan Quran. Dan itu kemudian tradisi itu dilanjutkan oleh generasi belakangan. Jadi saya kira kemungkinan Sa'labi ya, orang pertama saya kira dia yang menggunakan syair-syair Arab pra-Islam, maksudnya syair-syair jahiliyah loh ya, syair-syair pra-Arab, pra-Islam untuk menafsirkan Al-Qur'an, istilah-istilah tertentu dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita kembali ke sumber-sumber awal, Anda baca Muqatil, Anda baca Sa'labi, Anda baca Tabari, Anda akan temukan banyak sekali penafsiran Al-Quran itu yang didasarkan pada Israiliyat ya. Misalnya tentang siapa yang disembelih gitu, Ishak atau
atau yang akan disembelih, maksudnya bukan disembelih beneran, Ishak atau Ismail gitu. Itu kan dulu orang berdebat kan, ada yang menggunakan sumber-sumber dari Ahlul Kitab. Jadi kalau Anda baca Tobari itu menyebutkan semua riwayat, termasuk dari sumber-sumber Ahlul Kitab, dari riwayat-riwayat Ahlul Kitab yang sekarang kita kenal dengan istilah Israiliyat. Dan kata Israiliyat itu sendiri muncul belakangan. Ini Anda harus tahu ini. Israiliyat itu pertama kali kayaknya digunakan oleh Al-Mas'udi dalam Murujuz Zahab. Nah, jadi kalau Anda lacak, kapan kata Israiliyat ini muncul gitu? Kayaknya Al-Mas'udi dalam Murujuz Zahab, dia orang pertama yang menggunakan istilah Israiliyat. Walaupun konteksnya bukan menafsirkan Quran, tapi dia mengatakan bahwa khobar atau riwayat dari Ahlul Kitab itu disebut dengan Israiliyat gitu ya. Saya kira itu dulu Mas ya. Saya kira waktunya sudah. Jika video ini berbeda dengan apa yang Anda pahami, kami sarankan untuk menyimak saja. Bagi yang mau belajar sejarah, mari kita dalami bersama. Jika ada yang keliru dalam video ini, mari kita bahas dan cari kebenarannya. Kamu hebat.